dia harus dikumpulkan. Saya tidak menjalan. Iya. Oke, ini nanti bisa disampaikan nanti Pak. Ya, oke, terima kasih. Kita foto sini kita. Di sini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Padahal Bu Agnes ini kan mau melanjutkan istidanya. Alhamdulillah masih bisa berhenti hari ini ya. Silakan kita sambil dulu. KPU yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Sekdisdal KDP 3 PM Ibu Dalia Ulfah SOS MAP Palangkaraya, Ketua TPPKK Kota Palangkaraya yang hari ini diwakili oleh Sekretaris Palangkaraya yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Siti Juhairiah MPD, yang kami hormati dosen Poltek, yang kami hormati Camat Jekan Raya Bapak Untung Sutrisno SOS MAP, yang kami hormati Ketua TPPKK Kecamatan Jekan Raya. secara tuntunan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya untuk Tuhan yang pemilik semesta. Dua, sekolah lansia tangguh BKL Cantik Palangkaraya. Oleh karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan yang penuh rahmat dan dapat membawa banyak jajarannya yang kami hormati, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Dr. Amalia Dwi Susanti beserta jajaran yang kami hormati, Kepala Disdaluk KPI 3A TM Kota. Ya Bapak Ibu, menjaga kebahagiaan, karena dengan berkumpul seperti ini kita semua bahagia ya Bapak Ibu ya. Nah, asal jangan ada cinlok ya, cinta lokasi. Itu bagi yang jomblo. Maksudnya yang aduh, itu di skip aja dulu, di skip. Mudah-mudahan ada jodoh. Ada jodoh. Oh ya, aduh parah. Bisa aja bilang Bu Agnes ya. Tapi bagi yang jomblo, Bu Agnes, bagi yang masih ada, jangan ya, jangan kali sekali. Ya, tidak. Jangan sekali. Ya, itu kita harapkan dengan kegiatan ini ya nanti kita tidak hanya untuk standar 2, insya Allah juga kita akan melanjutkan ke standar 3. Nah, untuk diketahui Bapak kabar bahwasanya jumlah lansia kami yang mengikuti sekolah tahun 2023 itu berjumlah 53 orang. Nah, jadi yang melanjutkan ini nanti ada 49 karena 4 lansia kita sudah mendahului kita ya dalam beberapa tahun ya. Sudah ya sudah mendahului kita ya Pak ya. Mudah-mudahan kita yang lain diberikan panjang umur ya Pak ya. Ya, diberikan jodoh yang panjang.
Nah, jadi untuk yang belum sama sekali melaksanakan kegiatan standar 1 itu berjumlah, ini karena setelah kami melaksanakan kegiatan ini kemarin Bapak minat lansia yang ada di sini alhamdulillah bertambah. Jadi untuk yang belum itu ada sekitar 20 orang Pak. Nah, nanti kita mencari solusinya bagaimana, karena saya juga akan mengikuti kegiatan tapi mereka tidak mengikuti kegiatan sekolah lansia. Insya Allah kalau memang ada peluang, ada kesempatannya, juga ada anggaran, kita juga akan melaksanakan kegiatan S1-nya ya Pak ya. Ya, mohon untuk ini Pak ya, diperhatikan baik Bapak perwakilan ya dari Disdaluk, Pak Camat, Bu Camat, juga dari PKK Kota, Ibu Agnes juga ya. Semoga kita selalu senantiasa untuk kegiatan ini akan selalu berlangsung. Walaupun kemarin sempat setelah wisuda kami tetap melaksanakan kegiatan pertemuan sebulan sekali untuk silaturahmi bina keluarga lansianya atau alumni sekolah lansia standar 1. Alhamdulillah kegiatan kami Bapak ada senam sehat, terus ada kegiatan arisan, ada juga sosialisasi ya dari beberapa pemangku kepentingan ya Bapak Ibu. Mungkin saya tidak akan panjang lebar. Seperti ini juga nanti saya mohon kesediaan untuk Bapak Kapar membuka acara sekolah kurikulum standar 2 ini ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berhadir pada kegiatan ini, juga Bapak Ibu lansia, dan juga kepada kader-kader semua, kepada Tuan Guru. Karena itu bahasa kami ada yang kami ingin semuanya lansia, kami semua ketawa, karena ada tapi ketawa bilang bagus. Demikian sekali lagi sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APN Kota Palangkaraya, kepada Ibu Sekdis, Ibu Elia Upa Estos MAP yang mewakili Kepala Disdaluk, kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik salamat dengan nalabai, salam sujud. Semangat ya Pak, selamat pagi. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama yang hadir, maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf Bapak Kepala Dinas kita Pak tidak dapat bersama kita, pernah ada kegiatan lain tapi mewakili. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya juara hari ini saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Kemarin kita di tahun 2023 ya Bapak Ibu, mungkin sedikit sharing ya, kita pernah berkunjung ke lansia di Sumatera. Di sana Bapak Ibu lansia-lansianya sangat aktif sekali, bahkan mereka itu di usia yang 95 pun ada. Jadi yang lansia tidak hanya bapak ibunya, tapi anaknya pun sudah lansia juga. Tapi mereka semua di kegiatan-kegiatan ini dengan semangatnya, selain bersilaturahmi, selain kita mengecek kegiatan-kegiatan, juga bapak ibu bisa ngobrol, bercerita bagaimana kesehatan masing-masing. Kadang-kadang kan kalau saya juga bapak ibu sudah di usia 50 ini, kalau ketemu teman-teman pasti bertanya gimana kesehatannya, gimana anak-anaknya, sehat semua, alhamdulillah. Begitu juga bapak yang ada di sini, mudahan juga usia kami seperti bapak ibu semua di sini ya bapak ibu semua. Jadi saya sangat bangga sekali dengan Bapak Ibu dengan kegiatan-kegiatan ini, dan juga seperti yang tadi Bapak Ibu sangat semangat mengucapkan yel-yel ini itu dengan gerakan-gerakan yang tidak terduga ya Bapak Ibu. Kita yel-yel itu semua tangan jari-jari kita bergerak semua. Jadi
apa yang kita lakukan, pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, selain kita menyambung silaturahmi, kita juga mempanjang umur dengan kesehatan kita, adanya kegiatan-kegiatan sekolah. Dalam setahun ini ada beberapa pertemuan ya Ibu, ada kurikulumnya ya yang sudah direncanakan oleh kader-kader Posyandu BKL ini. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita semua sehat walafiat ya Bapak Ibu. Pertemuan-pertemuan ini selalu dapat dilakukan oleh Bapak-Bapak semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elia Upa SOS MAP atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Camat Jeka. Semangat pagi. Pagi. Yang kami hormati Bapak Ketua Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, yang mewakili Kepala Dinas Daldu dari Universitas Palangkaraya juga, dari Kata Kota, ada Bu Dokter juga, Pak Babinsa, Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua kami, para lansia berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia serta hidayahnya kita pagi ini masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di rumah Bapak Widodo dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pembukaan kurikulum standar 2 sekolah lansia tangguh cantik Palangkaraya. Ini Pak Kepala BKKBN kayaknya masih di Kecamatan Jekan Raya saja, Bu. Kecamatan lain belum ada ya? Belum ada ya? Nah, ini luar biasa Pak. Jadi Kota Palangkaraya ini jumlah penduduknya Pak Kepala Perwakilan 310.000 jiwa, 52%-nya ada Jekan Raya, termasuk Bapak dan Ibu. Kita patut berbangga. Jadi sukses tidaknya program pemerintah, Jekan Raya juga menjadi barometer utamanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada kader, pemerakarsa kegiatan ini dari kesehatan, mungkin dari Dalduk juga, sehingga acara ini, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan Bapak Ibu lansia perlu ketahui, Bapak Ibu ini bukan orang yang terpinggirkan, bukan orang yang tertinggal, tetapi Bapak Ibu ini adalah komunitas orang-orang yang kaya akan pengalaman dan nilai-nilai kehidupan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Itu kami mengajak Bapak Ibu semua, mari untuk tetap semangat memberikan teladan baik kepada keluarga, masyarakat maupun lingkungan Bapak Ibu semuanya. Kami tidak akan bisa berdiri di sini tanpa Bapak Ibu semua, Bapak-bapak Bapak saya juga, Bapak Ibu saya juga. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan selain ini sifatnya sekolah ya, sekolah, tapi non formal ya, standar 2 ya. Ini seperti yang dibilang Ibu dari Dalduk tadi, sarana silaturahmi kita supaya Bapak Ibu tetap ceria, Bapak Ibu tetap semangat melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang disampaikan, sehingga Bapak Ibu tetap dapat mempertahankan kesehatannya, kebahagiaannya, dan mungkin masih juga bisa berkarya Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu tadi kira-kira yang pesan-pesan atau informasi yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini nanti dapat berjalan dengan lancar, kita ikuti bersama, berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi karena dari tadi nggak ada pantun Bu ya, saya sempat lihat juga, saya harus buka dulu. Nggak alih pantun soalnya. Nggak pakai lele Pak ya? Oh enggak. Nanti dijawab keren ya, sesuai fotonya Pak Wali Kota. Keren, kolaboratif, edukatif, religius, energik, dan nyaman ya. Keren kan? Nah itu motonya Pak Wali Kota. Saya bacakan Bu ya, karena saya nggak bisa
pantun jadi saya lihat Google. Tapi cocok kayaknya untuk Bapak Ibu lansia. Cari tali di tengah gua. Keren, ulangi. Keren ya. Cari tali di tengah gua. Keren. Guanya gelap, tiada pelita. Keren. Mari berbakti kepada orang tua. Sebab tanpanya kita bukan apa-apa. Tuh tanda. Itu saja kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Cekan Raya. Selanjutnya sambutan Kepala Kemenlu. Susah sebutannya itu. Terus pokoknya itulah. Untuk dari PKK Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, teman-teman dari kader BKL, guru-guru S1. Saya kan menghormati yang S1 dulu gurunya. Yang S1 maupun guru yang kedua. Babil khusus, Babinsa, Babin Kaptipmas, sehat loh. Kalau tadi Babil khusus, ini Babil khususnya 2 kali, Babil khusus kan jenengan Agung yang Putri, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya cuma pesan bahwa bukan menghindari buaya berenang, tidak. Saya hanya mengutip satu hadis bahwa jika ingin umur panjang, maka satu itu bersilaturahim. Jadi makna dari silaturahim itu adalah satu. Jenengan itu apa? Senengannya lek ketangki itu apa? Bercerita, rumpi. Kamu kan ya Pak Widodo, tuan rumah ya lagi usir romo awak dia. Lagi rumah itu diusir romo. Ini Jawa Jantan apa? Campur. Nah jadi Bapak dan Ibu, ketika kita melihat sepuh niku kuat. Kalau jenengan tidak kuat, tidak sampai sepuh. Tidak sampai sepuh. Jenengan kalau tidak kuat, tidak sampai tua. Maknanya apa? Bahwa organ tubuh yang ada pada jenengan itu sudah diciptakan oleh Allah Tuhan itu kuat. Nah, oleh karenanya untuk mempertahankan kuat itu yang pertama rajin-rajin bersilaturahim. Ketemu. Ini loh Bu Sekdes, BCI saya. Ada keluarganya itu kalau ambil gaji pensiunan itu datang paling awal, pulang paling akhir. Oh, ngapain gitu? Ternyata dalang ngobrol, butuh itu ngobrol, butuh ketemu temen ngomong. Nah, itu bagian dari kualitas. Dampaknya apa? Seger. Jadi hormon-hormon yang ada dalam tubuh panjenengan itu loh muncul, hormon-hormonnya itu muncul. Nah kalau ngobrol itu, hormon kortisol itu, hormon yang bikin jet lag anak-anak sekarang. Hormon yang bikin marah, hormon yang bikin emosi itu bisa ditekan. Hormon itu yang penting yang harus dikendalikan. Nah nanti materi S2 akan jauh lebih dalam itu. Rasa biru nih ngomongin ketua BKL. Tinlok rasa biru nih. Ada diri. Ada dia sendiri itu gitu. Maksudnya ungkapannya itu untuk dunia sendiri gitu. Pikir aku ini dua bojo apa ini? Ya. Tentu yang kakung yang putri itu dan nanti yang muda-muda berharap betul bahwa yang kakung dan yang putri itu keberkahan usia nih. Dengan diparingi usia 70 tahun, 80 tahun. Ini berkah. Kapan usia itu berkah? Lagi kan tadi
Tahan 3 2 1. Oke. Sekali lagi 3 2 1. Oke. 3 2 1. Sekali lagi 3 2 1. Oke. Pak, untuk kegiatan hari ini apa, Pak? Ya, hari ini yang pertama tentu silaturahim gitu ya. Silaturahim dengan mahasiswa lansia yang sudah lulus S1. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan ini kita melonsing ini, membuka secara resmi untuk kelas S2. Ya, jadi kita teruskan yang kelas S2. Nah, dalam kesempatan ini ternyata respon dari mahasiswa S1 yang mau lanjut ke S2 ini kan luar biasa. Nah, jadi ini sungguh luar biasa gitu, bahwa untuk Kalimantan Tengah ini kan baru ada di Kecamatan Cikan Raya. Nah, oleh karenanya ini juga bagian dari apresiasi kami terhadap Pak Camat, teman-teman kader BKL, Bina Keluarga Lansia, dan mitra-mitra strategis, terutama yang dari universitas-universitas nih, baik Universitas Palangkaraya maupun Universitas Muhammadiyah yang sudah Poltekkes yang sudah berkenan menjadi dosen. Nah, ini terus kami kembangkan gitu ya. Nah, jadi hari ini tentu pembukaan kurikulum standar 2 untuk kelas lansia gitu. Yang pertama ini Pak, harapannya terus himbauan untuk yang lansia terus yang Oh ya, tentu kalau harapan kita semua lansia itu bergabung gitu ya. Bergabung, itu harapan kita gitu, bergabung di kelas-kelas lansia. Kenapa? Karena di kelas lansia ini, ketika masuk di kelas lansia ini, tentu keinginan kita itu lansia itu menjadi tangguh. Karena ada konsep kita gitu ya. Konsep kita adalah konsep 7 dimensi lansia tangguh. Untuk apa itu gitu? Untuk memandirikan dan agar lansia itu menjadi berdaya gitu. Berdaya artinya dia betul-betul mampu mengurus dirinya sendiri, jadi tidak menjadi beban. Nah, ini harapan kita ke sana gitu. Nah, semakin banyak lansia yang bergabung di BKL ini, Bina Keluarga Lansia, maupun di kelas sekolah lansia ini, tentu harapannya ke sana gitu, bahwa lansia ini mandiri gitu. Jadi tidak menjadi beban keluarga gitu. himbauannya Pak, ada tambahan? Nah, tentu terutama karena lansia ini sekarang tuh dibagi 3 kelas, 3 kelompok gitu ya. Yang madya gitu ya, yang pra gitu ya. Ini tuh jangan sungkan gitu, jangan merasa malu bahwa lansia ini bukan komunitas yang tersingkirkan, tidak. Justru kami ini bersama-sama dengan lansia itu membantu, memandirikan gitu. Nah, harapannya tentu yang pra-pra ini jangan punya keraguan lah bahwa masuk ke kelompok keluarga Bina Keluarga Lansia lalu kemudian menjadi mahasiswa S1 lansia itu terpinggirkan. Tidak, Pak Camat ini mengatakan itu tidak, bukan kelompok yang terpinggirkan. Justru kita ingin memandirikan gitu, menjadi lansia yang tangguh gitu. Dengan sekali lagi patokan kita, pegangan kita ya Bu ya, itu pada 7 dimensi lansia tangguh itu. Pak Untung ada tambahan Pak? Cukup kayaknya Pak. Cukup. Yang jelas kami dari pihak kecamatan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Nah, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat membawa manfaat khususnya untuk Bapak Ibu lansia, sehingga mereka bisa menjadi contoh di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Itu saja kira-kira. Oke, cukup. Terima kasih Pak. Ya. Ibu Agnes. Ya, saya berharap lansia tetap aktif dan mau terus berusaha dan menjadi orang yang tangguh tadi ya. Tangguh dalam artian secara fisik, secara mental, sehingga mereka tidak menjadi beban bagi orang lain, dan mereka bisa menjadi diri sendiri dan menjadi orang yang merasa berharga, sehingga kebahagiaan itu akan dihadirkan bagi lansia. Sekolah ini bukan menjadi suatu hal yang formal, tetapi menjadi non formal sehingga lansia bisa bersukacita, tidak ada ikatan-ikatan yang seperti sekolah formal, sehingga mereka harus menikmati sekolah ini dengan sukacita, sehingga mereka dapat mendapatkan materi-materi, juga mendapatkan informasi-informasi yang bermakna buat perkembangan fisik dan mental mereka. Itu harapan kami, semoga mereka tetap semangat dan
panjang umur, sehingga mereka juga nanti ada standar 3 lagi supaya kita menguatkan mereka dengan orang yang sama, panjang umur itu buktinya ya. Jadi harapannya berkembang terus, tidak hanya di daerah kita di Jakarta Raya, tapi di beberapa daerah yang lain. Harapannya demikian. Terima kasih. Iya. Ibu Baik, saya mewakili Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Tentu saja senang sekali bisa ikut hadir di sekolah lansia untuk standar 2 ini. Kami mengikuti dari standar 1 lalu kemudian standar 2. Harapannya tentu saja akan berlanjut ke standar 3. Yang menariknya adalah di program studi psikologi itu ada yang namanya mata kuliah psikologi lansia. Jadi mahasiswa tidak akan mendapat teori saja di kampus, mereka akan menjadikan sekolah lansia ini sebagai laboratorium mereka. Jadi ilmu yang mereka dapatkan itu akan padu padan ya Pak ya, enggak melulu teori tapi juga mereka bisa bertemu langsung dengan para lansia dan melakukan observasi ataupun menularkan pengetahuan yang mereka dapatkan sehingga lansia semakin berdaya guna, memiliki daya juang yang tinggi begitu. Karena bagaimanapun juga kebahagiaan yang dirasakan oleh lansia itu akan menular pada lingkungan terdekat, keluarganya lalu kepada masyarakat. Nah, ketika keluarga sudah kuat, maka negara akan kuat. Itu harapannya. Oke, terima kasih. Dari kesehatan mental bagaimana Bu kalau misalkan di tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pak Sunarto bahwa ada 7 dimensi ya Pak ya, ada religius dan segala macam. Untuk kesehatan mental, salah satunya adalah dengan bertemu beliau dengan sesama mereka, kemudian beliau dengan para kader, beliau dengan para orang-orang yang ada di lingkungan terdekat gitu. Itu akan membuat kesehatan mental beliau terjaga dengan baik. Karena yang dibutuhkan oleh para lansia saat ini adalah ada orang atau ada telinga yang mendengarkan mereka.